Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share yaitu kesalahan terberat kalian ketika kalian galbay atau galbayar di pinjol legal atau di finansial legal, seperti di Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain-lain. Intinya pinjol legal. Nah, kalian untuk jangan lakukan 3 hal ini jika kalian galbay di pinjol legal. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan 3 hal ini bisa menjatuhkan mental kalian, bisa menghancurkan hidup kalian, bahkan kalian bisa tidak enak makan, tidak enak minum, karena kalian melakukan 3 hal yang saya larang ini. Nah, jadi buat kalian yang galbay atau galbayar di pinjol legal atau di finansial legal, ketika kalian tidak melakukan 3 hal ini, saya jamin kalian akan galbay dengan nyaman ya, atau galbayar dengan nyaman. Apakah benar? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama, misalnya kalian galbay ya atau galbayar di pinjol legal, entah itu di Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain-lain. Intinya pinjol legal. Nah, kalian harus hindari yaitu 3 hal ini. Nah, apa saja sih 3 hal ini? Baik, mari kita langsung saja ke nomor yang ke-1. Nah, untuk yang ke-1 kalian harus hindari yaitu melihat pesan dari DC pinjol. Maksudnya melihat pesan gimana? Maksudnya misalnya kalian di spam WA ya atau di SMS oleh DC pinjol legal ini. Nah, kalian gak usah baca isi pesan tersebut. Kenapa saya larang untuk membaca isi pesan tersebut? Karena kalau kalian baca itu bisa menjatuhkan mental kalian. Perlu diingat, DC pinjol itu tidak sembarangan mengirimi pesan ke kalian ya. Pasti ada kata-kata yang bisa menjatuhkan mental kita. Karena DC pinjol legal juga sebelum mengirimi SMS atau nyepam WA ke kita itu dipikirkan dulu ya, gimana caranya supaya bisa menjatuhkan para nasabahnya dengan kata-katanya. Nah, jadi sekali lagi untuk kalian hindari yaitu melihat pesan dari DC pinjol ini. Nah, saya jamin ketika kalian menghindari pesan dari DC pinjol legal tersebut, maka kalian akan santai-santai saja ya, karena kalian tidak melihat kata-kata dari DC pinjol legal tersebut. Jadi sekali lagi buat kalian yang galbay atau galbayar untuk hindari melihat pesan atau membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi kalian harus hindari yaitu membaca pesan atau WA dari DC pinjol legal. Dan untuk yang kedua, misalnya kalian didatangi ke rumah oleh DC pinjol legal ya, entah kalian didatangi oleh DC Akulaku, DC Kredipo, DC Kredit Pintar, dan lain-lain. Intinya pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Perlu diingat, tidak semua pinjol legal itu memiliki DC lapangan ya. Nah, misalnya DC pinjol legal ini datang ke rumah kalian ya. Hal pertama yang harus kalian tanyakan yaitu surat tugas DC tersebut ya. Karena setiap DC datang ke rumah itu ada surat tugasnya ya. Nah, jika DC tersebut tidak memiliki surat tugas, kalian bisa tolak saja DC tersebut. Tapi misalnya DC pinjol legal ini memiliki surat tugas, nah kalian sambut saja dengan baik ya. Karena DC pinjol legal ini tidak akan kasar karena mereka sudah dalam pengawasan OJK yaitu ada kode etiknya ya. Nah, misalnya kalian ditanya oleh DC pinjol legal ini ya di rumah kalian mau membayar kapan? Nah, kalian jangan menjanjikan ya. Misalnya kalian menjanjikan seperti ini. Misalnya saya akan bayar nanti tanggal 30 depan. Nah, kalian jangan menjanjikan hal yang seperti itu. Karena kalau kalian menjanjikan seperti itu, kalian akan ditandai ya atau nama kalian di stabilo. Dan nama kalian akan disebar ke DC-DC lainnya. Karena kalian sudah menjanjikan akan membayar pada tanggal tersebut. Dan alhasil teror kepada kalian yaitu semakin parah ya, dan DC sering datang ke rumah karena kalian menjanjikan seperti itu. Jadi usahakan kalau DC datang ke rumah kalian jangan menjanjikan ya untuk pembayarannya. Kalian bilang saja bahwa kalian tidak punya uang sama sekali atau ekonomi kalian sedang turun drastis. Kalian bilang saja apa adanya ya. Karena perlu diingat ya, sebenarnya DC pinjol legal datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan saja apakah debiturnya ada niatan untuk bayar atau tidak berniat untuk bayar. Jadi sekali lagi untuk jangan menjanjikan ya. Nah, itu untuk yang kedua, kalian harus hindari dengan menjanjikan pembayaran kalian. Dan untuk yang ketiga, misalnya kalian sudah bosan ya diteror secara terus-menerus oleh DC pinjol legal ini sehingga mengganggu aktivitas kalian ya. Nah, buat kalian yang diteror di spam SMS, di spam WA, di spam telepon, dan lain-lain, kalian ganti saja kartu HP kalian ya.
kalian jangan gunakan kartu itu saja ketika kalian sudah diteror secara terus-menerus, sehingga membuat hidup kalian tidak enak atau tidak nyaman ya, karena kalian diteror saja secara terus-menerus. Tapi misalnya kalian mau mengganti kartu HP kalian, kalian diancam oleh DC pinjol legal ini. Jika kalian mengganti kartu HP kalian, maka kalian akan dikenakan pidana ya, dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan. Nah, kalian jangan percaya dengan hal yang seperti itu, karena itu bohong ya. Itu hanya untuk mengancam kalian saja supaya kalian tidak mengganti kartu HP kalian. Dan alhasil DC tersebut meneror kalian secara terus-menerus sehingga membuat mental kalian jatuh. Jadi sekali lagi, kalian ganti saja kartu HP kalian jika kalian sudah bosan diteror secara terus-menerus. Nah, itulah 3 hal yang harus kalian hindari ketika kalian galbay di pinjol legal. Entah itu di akun laku, kredipo, kredit pintar, dan lain-lain, intinya pinjol legal. Kalian wajib sekali untuk menghindari 3 hal ini supaya kalian enak galbay atau kalian enak gagal bayar. Oke, mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau galbayar di pinjol legal ini. Oke, saya Gones Pupi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.